Aku disiram, aku kotor dan diusir dari rumahku oleh ibu mertua dan suamiku. Kamu udah gak guna lagi. Pergi wanita bodoh. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu seperti pagi biasanya. Matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis ruang tamu, menembus kaca jendela yang selalu dibersihkan Gita setiap hari. Udara masih segar, burung-burung kecil terdengar berkicau di halaman samping rumah. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk dihuni. Lantainya selalu bersih, aroma masakan selalu tercium hangat, dan suasananya biasanya selalu damai, setidaknya dulu. Gita berdiri di dapur dengan celemek sederhana melilit tubuhnya. Tangannya cekatan memotong sayur, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia tersenyum kecil ketika mengaduk sup hangat di panci, seolah setiap gerakannya adalah bentuk cinta yang tidak pernah ia minta balasannya. Doni pasti suka, gumamnya pelan. Namanya Gita. Wanita sederhana, lembut, dan terlalu sering mengalah dalam hidupnya. Kesabarannya seperti tidak ada batas. Sejak menikah dengan Doni, hidupnya diisi dengan harapan bahwa rumah tangga ini akan selalu bertahan dengan cinta. Ia percaya bahwa kebahagiaan itu bisa dijaga jika ia tetap setia, tetap tulus, dan tetap berusaha. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Doni keluar dengan pakaian kerja rapi, rambut disisir ke belakang, wajahnya tampan namun sedikit terlihat lelah. Pagi, ucapnya singkat. Gita menoleh dan tersenyum hangat. Pagi, Mas. Sarapannya sebentar lagi ya. Doni hanya mengangguk, duduk di meja makan, membuka ponselnya, sibuk dengan pesan-pesan yang masuk. Gita memandangnya sebentar dari dapur. Dulu, Doni selalu mengajak bercanda di pagi hari, selalu memeluk dari belakang saat ia memasak, selalu memuji masakannya. Namun sekarang, beberapa hal terasa berbeda, meski Gita masih berusaha menyangkalnya. Ia membawa sarapan ke meja. Ini Mas. Coba ya. Semoga cocok. Aku masaknya tidak terlalu asin. Doni mengangguk lagi. Iya. Hanya itu. Gita menahan napas sejenak. Senyum tetap ia pertahankan. Ia tidak ingin suaminya merasa terbebani dengan keluh kesahnya. Ia duduk berseberangan dengan Doni, memperhatikan pria itu makan dalam diam. Hidupnya sekarang memang bukan lagi hanya miliknya dan Doni. Ada sosok lain di rumah itu. Sosok yang keberadaannya terasa seperti bayangan yang selalu menilai setiap langkah dan napasnya. Ibu mertua Gita. Wanita yang kini tinggal satu rumah bersama mereka. Maya merupakan wanita dengan sorot mata tajam, langkah tegas, dan bahasa yang tidak pernah lembut. Sejak awal, Maya tidak pernah benar-benar menyukai Gita. Ia menganggap Gita tidak sepadan untuk anaknya. Tapi waktu itu, Doni terlalu keras kepala membela cintanya. Sayangnya, waktu juga yang membuat banyak hal berubah. Langkah kaki terdengar berat dari arah lorong. Dari kamarnya, Maya keluar dengan wajah datar, tatapan yang selalu terasa menilai. Sudah masak? Tanyanya datar. Sudah, Bu, jawab Gita cepat dan sopan. Ini ada sup ayam dan tempe goreng. Seperti yang Ibu suka. Maya tidak menjawab. Ia hanya duduk, melihat ke arah meja makan, lalu melihat ke arah dapur lagi. Seolah sedang mencari sesuatu untuk dikritik. Gita berdiri lagi, menuangkan teh hangat ke cangkir Maya dengan hati-hati. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seakan salah sedikit saja bisa mendatangkan masalah. Kamu masih terlalu lama di dapur, ucap Maya tiba-tiba. Kalau perempuan bisa kerja cepat dan cekatan, jam segini harusnya meja sudah rapi, makanan sudah siap semua. Jangan lamban. Gita tersenyum kecil. Maaf, Bu, tadi sedikit lama potong sayurnya. Doni diam. Tidak membela. Tidak berkata apapun. Seolah ucapan ibunya adalah kebenaran mutlak. Gita menunduk. Bukan karena takut, lebih karena ia tidak ingin terjadi pertengkaran. Ia memilih diam, memilih menerima, memilih bertahan. Hatinya hanya bisa sedikit mengeras setiap hari. Namun ia tetap mencoba melihat sisi baik Maya. Ini mungkin hanya sikap seorang ibu yang keras, pikirnya. Mereka makan dalam hening.
Sesekali Maya bergumam, kadang menghela napas seolah tidak pernah puas. Doni tetap sibuk dengan pekerjaannya, jarang menatap Gita secara langsung. Dunia Gita kini tidak seindah dulu. Tapi ia masih memaksa hatinya untuk yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah sarapan, Doni bangkit dan bersiap berangkat kerja. Aku berangkat dulu, katanya. Mas hati-hati ya, ucap Gita dengan senyum tulus. Doni mengangguk sekilas. Namun berbeda dengan Gita, Doni masih sempat mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Ada sedikit rasa perih menyayat di dada Gita, tapi ia tetap tersenyum. Karena menurutnya, seorang istri memang harus kuat. Setelah pintu rumah tertutup dan Doni pergi, rumah menjadi lebih sepi, namun bukan sepi yang menenangkan. Lebih seperti sepi yang menekan. Maya duduk di ruang tamu, menonton televisi, sementara Gita mulai membereskan piring dan dapur. Hidup seperti ini sudah berlangsung lama. Gita terbiasa. Atau, mungkin terpaksa terbiasa. Tapi hidup Gita bukan hanya tentang kesabaran. Ada banyak hal di dalam dirinya yang belum pernah orang lain lihat. Ada kekuatan yang selama ini ia pendam, menunggu saatnya keluar. Dan di luar sana, tanpa sepenuhnya disadari Gita, ada sosok lain yang perlahan mulai memasuki cerita hidupnya dan Doni. Sosok bernama Tania. Doni memang jarang pulang terlambat. Tapi akhir-akhir ini, ia mulai sering mengatakan ia harus bekerja lebih lama. Ada pesan di ponselnya yang kadang ia sembunyikan. Ada panggilan yang selalu ia jawab jauh dari Gita. Semua terasa wajar di permukaan. Namun sebenarnya tidak. Namun untuk saat ini, Gita belum mengetahuinya. Ia masih menjalani hidupnya dengan tenang, penuh pengharapan, dan penuh cinta. Tanpa sadar, kedamaian yang selama ini ia pertahankan sebentar lagi akan retak. Dan hari itu, yang terlihat begitu biasa, sesungguhnya adalah awal dari cerita panjang penuh luka, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari mulai terasa berbeda sejak beberapa minggu terakhir. Tidak ada ledakan pertengkaran, tidak ada suara teriakan, tidak ada benturan piring atau benda pecah yang memenuhi rumah. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal, sampai-sampai Gita terkadang merasa ia sedang membohongi dirinya sendiri. Rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Ia bangun paling pagi, ia menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mengurus keperluan suami dan ibu mertua. Tapi entah mengapa, setiap langkahnya kini terasa berat. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena hatinya mulai penuh dengan luka yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Gita kembali menyapu halaman. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi justru ada rasa sesak yang menyelinap di dadanya. Ia menatap rumahnya pelan, rumah yang dulu terasa hangat, namun sekarang seperti tempat asing yang ia huni tanpa benar-benar dianggap ada. Dari dalam rumah, suara Maya terdengar memanggil. Gita, lama sekali kamu. Ibu butuh teh hangat. Gita menghembuskan napas pelan, menahan diri agar tidak merasa kesal. Iya, Bu. Sebentar. Ia bergegas ke dapur. Tangannya cekatan menyiapkan teh, meski pikirannya berkelana ke banyak hal. Ia berjalan kembali ke ruang tamu dan menyerahkan gelas teh itu dengan dua tangan. Maya menatapnya, bukan dengan terima kasih, melainkan dengan wajah yang seperti sedang menilai kesalahan. Kenapa lama sekali kalau disuruh? Perempuan itu jangan kerja lambat. Kamu itu istri, bukan tamu di rumah ini, ucap Maya dingin. Maaf, Bu, Gita menjawab pelan. Tidak ada kehangatan dalam jawaban Maya. Wanita itu hanya menghela napas keras, lalu memalingkan wajah seolah kehadiran Gita hanyalah gangguan. Gita berdiri sejenak, menunduk, lalu berusaha tersenyum sebelum kembali ke dapur. Hatinya sedikit perih. Luka itu tidak terlihat, tidak ada darah, tidak ada benturan, tapi rasanya menyakitkan. Seolah setiap kata Maya adalah jarum kecil yang perlahan menikam, membentuk luka besar yang semakin lama semakin dalam. Siang harinya, Doni pulang lebih awal dari biasanya. Gita tersenyum kecil, merasa senang karena setidaknya ada hal baik hari ini. Mas sudah pulang? Aku masak makanan kesukaan Mas tadi, katanya sambil menyambut. Namun senyumnya perlahan memudar ketika melihat wajah Doni. Suaminya itu terlihat dingin, tidak seperti biasanya. Iya, jawab Doni singkat. Ia lewat begitu saja ke kamar, tanpa banyak bicara.
Gita terdiam beberapa detik, lalu mengikuti pelan. Mas kenapa? Capek ya? Mau aku pijitin? Tanya Gita lembut. Doni duduk di tepi ranjang, melepas jam tangan, dan kembali memainkan ponselnya. Nggak usah. Aku cuma butuh istirahat. Jangan banyak tanya. Gita terdiam. Bukan kalimatnya yang paling menyakitkan, tapi nada suaranya. Dingin. Jauh. Seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Mas, belakangan ini kelihatan capek banget. Kerjaan kantor lagi berat, ya? Tanya Gita lagi, berusaha memahami. Doni berhenti mengetik, menoleh sebentar, lalu menghela napas. Kamu itu jangan terlalu banyak mikir. Kerjaanku urusan aku. Kamu urus saja urusan rumah. Sudah. Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus. Gita tersenyum kecil, meski hatinya nyeri. Baik, Mas. Ia keluar kamar dengan langkah pelan. Di luar, Maya berdiri bersandar di dinding, seolah sedang menunggu momen itu. Tuh kan, ucap Maya datar. Kamu itu memang tidak bisa membuat Doni nyaman. Makanya dia sering pulang dengan wajah lelah begitu. Seandainya saja dia menikah dengan wanita yang lebih pintar dan cekatan. Kalimat itu sengaja tidak dilanjutkan. Namun maknanya sudah sangat jelas. Gita menunduk. Senyumnya semakin pudar. Maafkan Gita, Bu. Gita akan berusaha lebih baik. Ucapnya, meski suara itu terdengar gemetar. Maya hanya mendengus kecil dan berjalan pergi. Gita berdiri sendirian di lorong rumah, memegang dadanya yang terasa sesak. Ia tidak tahu harus marah atau sedih. Yang ia tahu hanyalah, ia mulai merasa tidak dianggap dalam rumahnya sendiri. Malam itu, sesuatu kembali membuat hatinya tidak tenang. Doni duduk di ruang tamu, ponsel di tangannya tidak pernah lepas. Sesekali ia tersenyum kecil. Sesekali ia mengetik cepat. Sesekali ia menoleh sebentar ke arah Gita hanya untuk memastikan istrinya tidak melihat. Gita memperhatikan dari dapur. Ia tidak mendekat. Ia hanya melihat. Siapa yang Doni hubungi? Kenapa sekarang Doni lebih banyak tersenyum pada layar ponsel dibanding padanya? Ia menelan ludah. Rasa takut mulai tumbuh. Tapi ia mencoba menghapusnya. Mungkin itu urusan kerja, bisiknya kepada diri sendiri. Mungkin teman kantor. Mungkin klien. Ia memaksa hatinya percaya. Namun sayangnya, kenyataan tidak selalu seperti yang ingin kita yakini. Karena malam itu, saat Doni ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja, Maya tiba-tiba menghampiri Gita dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tahu Doni akhir-akhir ini dekat dengan siapa? Tanya Maya pelan, namun nadanya penuh racun. Gita menoleh, kaget. Dengan siapa, Bu? Maya tersenyum tipis. Ada seseorang yang jauh lebih pantas daripada kamu. Nama itu belum disebut. Wajahnya belum jelas. Namun kehadirannya sudah mulai terasa. Dia adalah Tania. Dan tanpa Gita sadari, perlahan, hidupnya mulai mengarah pada jurang luka. Yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, Gita masih bertahan. Dengan kesabaran yang ia peluk erat. Dengan cinta yang masih ia genggam kuat. Meski sebenarnya, sedikit demi sedikit, hatinya mulai retak. Dan luka itu masih akan terus bertambah. Cerita ini baru saja dimulai. Hari demi hari berjalan. Namun bukannya membaik, keadaan di rumah semakin terasa sesak bagi Gita. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya pada Doni, tetapi juga cara Maya memperlakukannya. Setiap hari selalu ada saja kesalahan yang Maya temukan, bahkan dari hal-hal kecil yang tidak pernah berarti sebelumnya. Pagi itu, Gita baru saja selesai mencuci pakaian. Tangan halusnya mulai kasar karena deterjen. Tubuhnya lelah. Namun ia tidak pernah membiarkan rasa capek menguasai. Ia percaya, selama ia bertahan, rumah ini akan tetap utuh. Namun rupanya, tulang punggung yang paling kuat pun bisa retak jika terus dipatahkan. Gita! Suara Maya terdengar keras dari ruang tamu. Degup jantung Gita langsung meningkat. Ia bergegas keluar sambil mengeringkan tangannya. Iya, Bu. Maya berdiri sambil memegang gelas pecah di tangannya. Pecahan kecil terpencar di lantai ruang tamu. Ini apa-apaan? Kenapa gelas ini bisa pecah?
Kamu yang pegang tadi, kan? Suara Maya meninggi, tatapannya tajam. Gita panik. Bu, Gita tadi tidak menyentuh gelas itu sama sekali. Mungkin. Mungkin? Jadi kamu menuduh ibu yang menjatuhkannya? Kamu pikir ibu bohong? Maya langsung memotong dengan nada menuduh. Gita terdiam. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak, Bu. Gita tidak menuduh siapa-siapa. Gita cuma... Sudah. Kamu itu memang gak pernah mau tanggung jawab. Ibu sudah bilang, dari awal ibu tidak yakin kamu ini cocok jadi istri Doni. Maya menekan kata-katanya dalam-dalam. Kalimat itu menusuk tajam ke hati Gita. Ia memilih diam. Karena membela diri berarti memperpanjang luka. Dengan sabar, ia jongkok dan mulai memunguti pecahan kaca sambil berhati-hati. Namun Maya belum selesai. Kamu itu ya, rumah dibiarkan berantakan, pekerjaan lambat, makanan suka tidak enak, dan suami juga tidak kamu urus dengan benar. Kamu pikir Doni akan betah terus tinggal dengan perempuan seperti kamu? Kata-kata itu terasa seperti fitnah. Namun bagi Maya, itu adalah senjata. Gita menelan ludah. Mata mulai berkaca-kaca. Bukan karena takut kaca, tapi karena takut hatinya semakin hancur. Namun Maya belum berhenti. Sekarang Doni jadi sering pulang larut. Kamu tahu kenapa? Karena dia bosan sama kamu. Dan itu salahmu sendiri. Gita terdiam. Tubuhnya membeku. Pulang larut? Ya. Doni memang semakin sering pulang malam. Namun Gita selalu mencoba berpikir positif. Tapi kini, kata-kata Maya mulai menusuk pikirannya. Apakah benar? Semua ini salahnya? Apakah ia istri yang tidak berguna? Apakah Doni benar-benar tidak nyaman lagi dengannya? Pikirannya kacau. Namun ia memaksakan senyum. Gita minta maaf kalau Gita banyak salah. Bu, katanya pelan. Maya hanya mendengus. Baginya, permintaan maaf Gita bukan sesuatu yang berarti. Sore itu, Doni pulang. Namun bukan suasana rindu yang ia bawa, melainkan kejengkelan. Gita menyambut seperti biasa, dengan senyum yang telah ia latih agar tetap terlihat kuat. Mas sudah pulang. Ya. Mau langsung makan? Gita sudah. Sudah. Jangan cerewet. Doni memotong. Senyum Gita langsung membeku. Maya yang duduk di sofa hanya tersenyum tipis. Seolah menikmati keadaan. Tuh kan, ucap Maya dengan nada dibuat prihatin, namun jelas bernada memanas-manasi. Doni pulang kerja sudah capek. Kamu malah banyak bicara. Seharusnya kamu itu tahu diri. Kasihan anak ibu. Doni diam, namun jelas ia mendengarnya. Gita menggigit bibirnya. Dadanya sakit. Ia ingin berkata, aku hanya ingin membuatmu nyaman. Namun suaranya tidak keluar. Maya bangkit, mendekati Doni sambil berkata lembut. Kontras dengan sikapnya terhadap Gita. Kemarin ibu ketemu teman ibu. Anaknya lebih rapi, lebih sopan, pintar juga, dan keibuan sekali. Ibu jadi berpikir, kalau saja kamu dulu pilih wanita seperti itu, mungkin hidupmu akan lebih tenang ya, Don? Kalimat itu bukan sekedar ucapan biasa. Itu racun. Racun yang perlahan masuk ke kepala Doni. Melemahkan pikirannya. Mengubah cara pandangnya. Doni menghela napas panjang. Aku cuma mau tenang. Ibu. Aku capek. Ucapnya. Maya menepuk pundaknya. Justru itu. Kamu butuh perempuan yang bisa bikin kamu tenang. Bukan, yang seperti ini. Tatapannya melirik ke arah Gita. Gita berdiri mematung. Matanya mulai basah. Tapi ia menahan air mata sekuat mungkin. Namun hati manusia punya batas. Malam itu, saat Gita masuk kamar, Doni sedang sibuk dengan ponselnya. Senyumnya muncul lagi. Bukan untuk Gita, tapi untuk seseorang di dalam layar itu. Mas, suara Gita lirih. Aku boleh tanya sesuatu enggak? Doni tidak menoleh. Apa lagi? Akhir-akhir ini, Mas sering pulang telat. Mas ada masalah di kantor? Atau ada sesuatu yang Mas sembunyikan dari aku? Doni langsung berhenti mengetik. Pelan-pelan. Ia menoleh. Tatapannya dingin. Kamu curiga sama aku? Suaranya berat. Bukan?
Gita cuma. Sudah. Kamu itu jangan lebay. Aku kerja. Kamu pikir aku main? Kamu pikir aku selingkuh? Kamu dengar omongan siapa lagi? Doni langsung membentak. Gita terkejut. Tubuhnya bergetar. Mas. Gita cuma khawatir. Suaranya bergetar. Sudah. Kamu itu nggak berguna. Tapi bisanya cuma curiga dan bikin suasana rumah nggak enak. Doni menutup pembicaraan dan kembali pada ponselnya. Kata itu. Tidak berguna. Satu kalimat sederhana. Tapi bagi seorang istri, itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Gita menutup mulutnya. Menahan isaknya agar tidak terdengar. Ia berbalik. Melangkah pelan. Dan duduk di sudut tempat tidur. Tanpa Doni sadari. Air mata itu akhirnya jatuh. Namun di tengah tangisnya, ia tidak menyalahkan siapapun. Bahkan dirinya sendiri yang ia salahkan. Sementara itu, di layar ponsel Doni, sebuah nama muncul. Tania. Pesan itu terbuka jelas. Tadi kamu kelihatan lelah. Istirahat ya. Aku selalu ada buat kamu, Don. Doni tersenyum. Dan malam itu, tanpa Gita sadari, manipulasi dan fitnah sudah berhasil mengambil tempat dalam rumah tangganya. Rumah yang dulu hangat, kini perlahan berubah menjadi penjara, yang mengurung perasaannya sendiri. Namun ini, baru permulaan. Tekanan akan semakin berat, fitnah akan semakin besar, dan manipulasi itu akan membawa Gita ke titik paling hancur dalam hidupnya. Cerita belum selesai. Bahkan luka sejati belum benar-benar dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa dari luar, tetapi tidak bagi hati Gita. Ia masih melakukan semua kewajibannya seperti dulu, tersenyum seperti dulu, berusaha ramah seperti dulu. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang sudah mulai berubah. Rasa percaya, rasa aman, rasa yakin bahwa Doni masih punya tempat untuknya di hatinya. Semua itu kini mulai retak. Bukan karena ia ingin curiga. Bukan karena ia tidak percaya suaminya. Namun karena kenyataan perlahan memaksanya untuk melihat sesuatu yang dulu tidak ingin ia lihat. Sore itu, Doni pulang lebih malam dari biasanya. Hujan turun deras di luar. Udara terasa dingin, tapi bukan itu yang membuat tubuh Gita menggigil. Ia duduk di ruang tamu sambil menunggu. Matanya tak lepas dari jam dinding. Maya duduk santai sambil menonton televisi. Kamu kok cemas begitu sih? Ucap Maya tiba-tiba tanpa menoleh. Baru ditinggal kerja saja wajahmu seperti orang kehilangan segalanya. Gita menelan ludah. Bukan begitu, Bu. Hujannya deras. Gita cuma khawatir Mas Doni kehujanan. Maya mendengus kecil. Kalau Doni memang bahagia, dia tidak akan sakit. Kamu itu terlalu banyak ikut campur. Ucapan itu lagi. Kalimat yang selalu memojokkan. Kalimat yang selalu menempatkan Gita di posisi salah. Tak lama kemudian suara mesin mobil terdengar dari luar. Doni pulang. Gita berdiri, menunggu di dekat pintu. Hatinya berdebar. Entah kenapa, rasa takut kini selalu muncul setiap Doni pulang. Pintu terbuka. Doni masuk. Namun bukan wajah lelah yang terlihat. Bukan juga wajah bahagia. Melainkan wajah yang dingin. Terburu-buru. Seolah ingin segera menghilang dari hadapannya. Mas sudah pulang. Hujannya gede banget. Mas kehujanan? Tanya Gita pelan sambil mengambil handuk kecil. Doni menghindar. Udah, aku bisa sendiri. Nggak usah cerewet. Gita terdiam. Tangannya yang terulur menggantung di udara. Lalu perlahan turun. Maya memperhatikan dari sofa. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Sudah ibu bilang, laki-laki itu butuh kenyamanan, Git. Bukan interogasi dan perhatian berlebihan. Ucap Maya seolah menasehati, namun jelas itu sindiran. Doni tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk ke kamar. Gita berdiri mematung. Ada rasa sakit yang ia tahan lagi. Ada air mata yang kembali ia kunci. Namun tidak berhenti sampai di situ. Malamnya, saat Doni mandi, ponselnya berdering di atas meja. Gita tidak punya niat menyentuhnya. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur. Namun layar itu menyala.
Nama pengirimnya terpampang jelas. Tania. Jantung Gita langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar. Pesan itu tidak panjang. Namun cukup untuk menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Aku senang bisa ketemu kamu lagi hari ini, Don. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Kalimat itu seperti pisau. Bukan hanya isi pesannya, tapi kenyataan bahwa Doni bertemu wanita lain. Tanpa sepengetahuan istrinya. Bersama wanita lain, sementara ia di rumah menunggu dengan cemas. Gita menutup mulutnya. Menahan suara isak agar tidak keluar. Dadanya terasa sesak. Kakinya lemas. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Bukan karena teriak Doni, bukan karena ucapan Maya, tapi karena ia mulai merasakan ketakutan yang paling ia benci. Ketakutan kehilangan. Namun ia masih berusaha kuat. Ia belum ingin percaya. Mungkin teman kantor, mungkin cuma rekan kerja, mungkin hanya salah paham. Batinnya berusaha menenangkan diri. Namun semakin ia menyangkal, semakin hatinya sakit. Tak lama kemudian Doni keluar dari kamar mandi. Ia melihat ponselnya dan buru-buru mengambilnya. Sekilas ekspresinya berubah. Ada kepanikan kecil yang sangat jelas terlihat. "Kamu lihat apa?" tanya Doni dingin. Gita menggeleng pelan. Gita nggak lihat apa-apa. Ponselnya cuma bunyi. Doni menatapnya lama. Seolah mencoba membaca pikiran Gita. Seolah takut rahasianya terbongkar. Namun pada akhirnya ia hanya menghela napas dan memalingkan wajah. "Jangan pernah pegang ponsel aku lagi. Itu privasi. Kamu nggak perlu tahu urusan aku," ucapnya tajam. "Hancur." Kata itu hancur sekali lagi. Gita menunduk. "Gita nggak pegang, Mas. Gita cuma..." "Sudah. Jangan membantah." Doni membentak lagi, lalu beranjak keluar kamar sambil membawa ponselnya. Pintu kamar tertutup. Dan di dalam kamar itu, tinggallah Gita seorang diri. Ia duduk di lantai, menutup wajahnya. Dan kali ini, ia tidak lagi mampu menahan tangisnya. Kepercayaan yang dulu begitu kokoh, perlahan retak. Sedikit demi sedikit, tanpa suara. Namun sangat menyakitkan. Keesokan harinya, Maya tiba-tiba menatap Gita dengan senyum yang aneh. "Gita, kamu tahu Tania?" Tanyanya santai seolah tidak peduli. Namun jelas kalimat itu bukan kalimat biasa. Gita terdiam. Nafasnya tercekat. "Siapa?" "Bu?" Suaranya lirih. Maya tersenyum sinis. Perempuan yang lebih pantas buat Doni. Yang muda, cantik, pintar bicara, tahu bagaimana membuat laki-laki merasa dihargai. Tidak seperti kamu. Dunia Gita seperti berhenti. Nama itu keluar. Nama yang semalam sudah melukai hatinya. Tania. Nama yang kini mulai menakutkan. Maya melanjutkan dengan nada lembut namun penuh racun. "Kalau pada akhirnya Doni memilih yang lebih baik, itu bukan salah siapa-siapa. Itu karena kamu memang tidak cukup untuk dia." Fitnah, manipulasi, tekanan. Semua bercampur menjadi satu. Gita menggenggam ujung bajunya erat-erat. Pundaknya bergetar. Namun ia tetap menahan tangis. Karena di rumah ini, ia tidak boleh terlihat lemah. Namun bagaimanapun kuatnya seorang wanita, ada batasnya. Dan Gita sudah mulai mendekati batas itu. Malamnya, Gita duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Ia menatap langit-langit. Matanya kosong. "Masih pantaskah aku bertahan?" tanyanya dalam hati. "Masih pantaskah aku percaya?" Namun sebelum ia menemukan jawabannya, ia tahu satu hal. Kepercayaannya pada Doni, yang dulu sebesar dunia, kini mulai hancur sedikit demi sedikit. Dan saat kepercayaan itu benar-benar runtuh nanti, tidak akan ada yang bisa memperbaikinya lagi. Karena ketika hati sudah benar-benar hancur, yang tersisa bukan lagi cinta, melainkan luka yang tidak bisa dilupakan. Retakan itu sudah mulai terlihat jelas. Dan itu baru permulaan. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, tetapi sejak pagi hawa rumah terasa dingin dan penuh tekanan. Bahkan sebelum Gita membuka mata, ia sudah merasa dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tatkala ia bangun dan keluar kamar, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi,
Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menakutkan. Di ruang tamu, Doni duduk dengan wajah dingin. Tatapannya kosong, namun jelas menghindar dari memandang Gita. Di sisi lain, Maya, ibu mertua Gita, berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya seperti memandang seseorang yang paling ia benci di dunia. Tania pun ada di sana, duduk sambil memainkan ponselnya, tapi sesekali melirik Gita dengan senyum licik yang sulit disembunyikan. "Hari ini kamu jangan keluar dari rumah dulu," ucap Maya dingin. "Kah, kenapa, Bu?" Suara Gita bergetar. Hatinya tak enak. Maya tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan sesuatu di meja. Sebuah amplop. Putih, namun menakutkan. "Baca sendiri." Gita meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Saat ia membuka dan membaca isinya, pandangannya seolah kabur. Itu, dokumen rumah. Bukan hanya itu, di dalamnya ada surat akta perubahan kepemilikan. Rumah yang selama ini ia bangun bersama Doni. Rumah yang ia perjuangkan dengan air mata dan tenaga. Rumah yang selama ini ia jaga. Kini sudah bukan miliknya lagi. "Ini, apa?" Suara Gita hampir tak keluar. Doni masih diam. Tak ada penjelasan. Tak ada tatapan. Seolah-olah Gita tak lagi berarti. Maya kemudian maju satu langkah. "Mulai hari ini, rumah ini sudah bukan atas namamu lagi. Semuanya sudah beres. Kamu tinggal di sini hanya karena kami kasihan. Tapi ternyata, kamu makin menyusahkan." Kata-katanya seperti pisau. Menyayat jiwa. "Aku? Menyusahkan?" Gita menatap Doni, berharap suaminya menyangkal. Tapi Doni hanya meremas kedua tangannya. Wajahnya tegang, namun tetap bungkam. Tania tersenyum tipis. "Udahlah Kak Gita, sadar diri. Sejak kamu sakit, sejak kamu nggak bisa kerja lagi, apa gunanya kamu?" Kak Doni yang kerja banting tulang. "Tapi kamu cuma diam di rumah. Mama jadi ikut repot. Kamu pikir gampang?" "Selama ini aku tetap melakukan pekerjaan rumah, tetap berusaha." Suara Gita pecah. Maya tertawa sinis. "Berusaha? Kamu cuma bikin Doni terbebani. Perempuan lemah, cengeng, nggak berguna. Lihat dirimu. Bahkan memasak pun kadang rasanya nggak enak. Kamu pikir rumah ini tempat tinggal gratis buatmu?" Dada Gita serasa dihantam palu. Nafasnya tercekat. Seluruh perjuangannya seolah lenyap tanpa nilai. "Mama?" Doni akhirnya bersuara, namun bukan untuk membela. "Sudahlah. Jangan diperpanjang. Aku capek." Kata "capek" itu menghancurkan hati Gita lebih daripada kemarahan Maya. Capek? Capek karena apa? Karena memiliki istri yang setia? Karena memiliki perempuan yang selalu mendoakanmu? Karena memiliki seseorang yang hanya ingin dicintai? Tapi Doni tidak melihat itu. Maya melangkah mendekat ke Gita. Matanya penuh kebencian. "Dengar baik-baik, Gita. Kamu itu cuma beban. Kotak. Nggak ada gunanya. Kalau aku nggak kasihan sama anakku, dari dulu aku sudah usir kamu." Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Kotak. Tak berguna. Seolah ia bukan manusia lagi. Air mata Gita jatuh tanpa bisa ditahan. Tubuhnya gemetar. Tapi Maya belum selesai. Ia mengambil ember berisi air yang sudah disiapkan sejak awal. Air dingin. Sangat dingin. "Mama, jangan." Gita mundur selangkah. Namun terlambat. Ceras. Air itu disiramkan tepat ke tubuh Gita. Membasahi seluruh tubuhnya. Membekukan kulitnya, menghancurkan harga dirinya. Gaun yang ia kenakan basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan tubuhnya menggigil. Semuanya diam. Namun keheningan itu justru lebih menyakitkan. Maya menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Biar sekalian kamu sadar. Kamu kotor. Hidup kamu cuma bawa sial. Pergi dari rumah ini. Jangan pernah balik lagi." Tania tertawa kecil sambil menutup mulutnya pura-pura sopan. Kasihannya, drama banget. Gita menoleh pada Doni, harapan terakhirnya. "Doni, kamu akan biarkan semua ini terjadi? Aku ini istrimu. Aku selalu bersamamu saat susah. Kamu janji akan melindungiku." Doni akhirnya menatapnya.
Tapi bukan tatapan cinta. Bukan tatapan suami. Yang terlihat hanyalah kejenuhan. Maaf, Git, ucap Doni singkat. Tapi Mama benar. Aku capek hidup kayak gini. Aku butuh istri yang kuat. Bukan, sepertimu. Kalimat itu menghancurkan seluruh dunia Gita. Tangisnya pecah. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang peduli. Ia hanya seorang perempuan yang kini dianggap sampah. Maya mendorong tubuh Gita hingga hampir jatuh. Keluar. Sekarang juga. Jangan bawa apapun. Kamu nggak punya hak atas apapun lagi di rumah ini. Gita jatuh berlutut. Tubuhnya lemah. Tapi ia mencoba berdiri lagi. Dengan langkah gemetar, ia berjalan keluar rumah. Setiap langkah terasa seperti pisau menancap di kakinya. Saat ia melewati pintu, Maya menutupnya keras. Brak! Suara pintu tertutup itu terasa seperti penutup peti mati. Hujan mulai turun. Seolah langit pun menangis bersamanya. Gita berdiri di depan rumah yang dulu ia sebut rumah, kini bukan lagi miliknya. Tubuhnya basah bukan hanya karena air yang disiramkan, tapi kini bercampur dengan hujan. Ia menggigil. Hatinya hancur. Namun di tengah rasa sakit yang begitu besar, perlahan muncul sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan lagi hanya tangis. Bukan lagi hanya luka. Melainkan, bara. Bara yang perlahan menyala. Perlahan, tapi pasti. Air matanya mengalir. Namun bukan lagi hanya karena sedih. Melainkan karena sebuah tekad. Jika hari ini mereka menghancurkannya, jika hari ini mereka menginjak harga dirinya, maka besok, dunia akan melihat siapa sebenarnya Gita. Dan hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan lagi Gita yang lembut, bukan lagi Gita yang pasrah, namun Gita yang akan kembali dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar air mata. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras. Seolah langit ikut menyaksikan penderitaan Gita malam itu. Tubuhnya masih basah karena air yang disiramkan Maya, ditambah hujan yang menusuk tulang. Jalanan depan rumah terasa dingin dan licin, tapi yang paling dingin bukanlah udara, melainkan hati Gita yang hancur berkeping-keping. Ia berdiri terpaku di depan pagar rumah yang dahulu ia bangun penuh harapan bersama Doni. Rumah yang ia hiasi dengan cinta, tawa, dan doa. Kini rumah itu menjadi saksi bagaimana harga dirinya diremukan tanpa belas kasihan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Kenapa? Kenapa harus aku? Bisiknya lirih. Namun tak ada jawaban. Tak ada yang peduli. Pintu rumah terbuka kembali. Maya muncul dengan tatapan penuh kebencian, membawa tas plastik berisi beberapa baju Gita yang ia lempar begitu saja ke tanah berlumpur. Nih, bawaanmu. Jangan harap aku membiarkan barang-barang mahal tetap jadi milikmu. Ambil itu. Kamu nggak pantas tinggal di sini lagi. Tas itu jatuh, terbuka, dan pakaian Gita kini ikut kotor oleh lumpur bercampur hujan. Tania berdiri di belakang Maya, menyaksikan semua itu dengan senyum sinis yang tak berperasaan. Kasihan ya, kayak adegan sinetron murahan. Sindir Tania sambil tertawa kecil. Hati Gita kembali tercabik. Ia menunduk, menatap pakaiannya yang kotor. Tangan gemetar mencoba mengambil satu persatu. Tapi lumpur melekat kuat, seolah ikut ingin menjatuhkannya lebih dalam. Lalu Maya kembali melangkah maju, menatap Gita dari atas ke bawah seakan menatap sesuatu yang menjijikkan. Sekali lagi aku bilang, Gita, kamu itu kotor. Kamu itu cuma beban. Kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Kamu bukan istri anakku lagi. Bahkan kalau bisa, aku mau hapus namamu dari hidup kami. Gita mencoba membuka suara, walau suaranya nyaris tak terdengar akibat tangis. Aku cuma ingin sedikit keadilan, sedikit pengertian. Aku masih istri Doni, aku. Cukup, bentak Maya. Nama kamu hanya akan mempermalukan keluarga ini. Doni butuh perempuan yang lebih baik, bukan wanita lemah seperti kamu. Lihat dirimu sekarang. Bahkan berdiri pun hampir tak kuat. Lalu, seolah penghinaan belum cukup, Maya mengambil segenggam tanah basah. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia melemparkannya ke arah Gita. Plah! Tanah itu mengenai wajah dan tubuh Gita, membuat wajahnya semakin kotor. Rambutnya berantakan.
Bajunya tercoreng lumpur pekat. Gita terdiam. Dunia seolah berhenti. Ia tidak hanya dipermalukan. Ia dihancurkan. Tania menutup mulut pura-pura terkejut namun jelas menikmati pemandangan itu. Wah, sekarang kelihatan banget ya siapa aslinya. Cocok deh. Udah miskin, nggak berguna, sekarang kelihatan kotor juga. Doni akhirnya muncul di pintu rumah. Wajahnya datar, namun matanya sedikit ragu. Sejenak ia menatap Gita, kemudian mengalihkan pandangan. Doni, suara Gita penuh luka. Tolong, jangan begini sama aku. Aku istrimu. Aku selalu sama kamu. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Doni menggigit bibirnya. Hatinya goyah, tapi gengsi dan egonya terlalu kuat. Pergi saja, Git. Akhirnya ia berkata pelan namun dingin. Ini yang terbaik. Kamu cuma bikin hidupku susah. Aku butuh hidup yang baru. Aku butuh kebahagiaan. Kebahagiaan? Kata itu menusuk Gita. Jadi selama ini dirinya bukan kebahagiaan? Dirinya hanya beban? Aku udah nggak butuh kamu lagi. Lanjut Doni datar. Maya tersenyum puas mendengar kata-kata itu. Nah, kamu sudah dengar sendiri kan? Bahkan anakku aja sudah tidak butuh kamu lagi. Jadi jangan sok memaksa tinggal di sini. Maya mendorong Gita hingga ia tersungkur ke tanah. Lututnya menghantam keras tanah basah, membuat rasa sakit menjalar hingga ke tulang. Namun lebih sakit lagi saat Maya kembali berteriak. Pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali. Wanita bodoh. Wanita tak berguna. Wanita kotor. Pintu rumah kembali dibanting. Brak. Suara itu memutus ikatan yang tersisa. Hujan semakin deras. Jalanan semakin sunyi. Dan Gita kini benar-benar sendirian. Dengan tubuh gemetar, ia memeluk pakaiannya yang kotor. Kakinya lemah, tapi ia memaksa berdiri. Tak ada tempat untuk kembali. Tak ada yang menunggunya. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang menyala dalam dirinya. Bukan lagi sekadar sedih. Bukan lagi sekadar terluka, melainkan sebuah janji pada dirinya sendiri. Jika malam ini mereka menganggapnya hina, jika malam ini mereka membuangnya seperti sampah, maka suatu hari, mereka akan melihat betapa salahnya mereka. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam semata, tapi karena Gita akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa perempuan yang mereka injak hari ini adalah perempuan yang akan berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Dengan langkah terseok namun penuh tekad, Gita melangkah meninggalkan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Meninggalkan air mata, meninggalkan luka, dan membawa satu hal yang masih ia miliki. Kekuatan untuk bertahan, dan membalas secara elegan suatu hari nanti. Malam itu, langkah Gita terasa begitu berat. Setiap langkah seperti membawa batu besar di dadanya. Hujan masih mengguyur deras, menyelimuti tubuhnya yang sudah basah kuyup sejak disiram Maya. Jalanan lengang, lampu-lampu jalan menyala redup, dan udara dingin menusuk kulit hingga tulang. Tapi rasa dingin itu tak ada apa-apanya dibanding dingin yang kini tinggal di dalam hatinya. Ia berjalan tanpa tujuan. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu siapa yang bisa ia datangi. Semuanya terasa hancur. Rumah hilang, harga diri diinjak. Suami mengusir, keluarga suami membencinya. Ia mendongakkan kepala ke langit. Air hujan menampar wajahnya, menyatu dengan air matanya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena luka batin yang begitu dalam. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Namun hujan tak menjawab. Hanya bunyi derasnya yang menemani langkahnya yang semakin pelan. Beberapa jam kemudian, Gita akhirnya sampai di sebuah taman kecil di dekat jalan utama. Biasanya taman itu ramai oleh anak-anak atau orang dewasa yang berjalan santai. Tapi malam itu kosong. Bas, sunyi. Ia duduk di bawah bangku taman, mencoba berteduh dari hujan, walau tetap saja dingin menembus kulitnya. Tangannya memeluk tubuh sendiri, berusaha menahan gemetar. Kepalanya penuh kenangan. Kenangan saat pertama kali ia dan Doni pindah ke rumah itu. Saat mereka mengecat dinding bersama sambil tertawa. Saat mereka mengisi rumah dengan perabot sederhana yang mereka beli dari hasil bekerja keras bersama. Saat mereka berjanji untuk saling menjaga dan tidak saling meninggalkan.
Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk. Doni, bisiknya pelan. Kenapa kamu berubah sejauh itu? Ia mencoba menguatkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Doni tertekan? Mungkin Doni bingung? Mungkin Doni hanya sedang terseret kata-kata Maya dan Tania. Namun ingatan tentang tatapan dingin Doni, kata-katanya yang menyakitkan, sikapnya yang membiarkan Gita dihina, semuanya seakan menampar keras wajahnya. Jika Doni masih mencintainya, sekalipun marah, sekalipun kecewa, tidak mungkin ia setega itu. Air mata kembali jatuh. Hatinya terasa retak bukan lagi jadi serpihan, tapi hampir menjadi debu. Waktu berjalan pelan. Perlahan hujan mulai reda, menyisakan udara dingin dan bau tanah basah. Taman itu kini hanya diterangi lampu jalan yang redup. Tubuh Gita lemah, tapi matanya masih terbuka. Ia tidak punya tempat untuk tidur. Tidak punya rumah lagi. Kelelahan emosional dan fisik membuatnya akhirnya bersandar pada tiang bangku dan memejamkan mata. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih terus berperang. Ia teringat keluarganya. Namun ia tidak ingin membebani mereka. Mereka hidup sederhana. Jauh. Dan ia malu jika mereka tahu putrinya dipermalukan seperti ini. Ia memilih diam. Menahan sendiri. Menelan luka seorang diri. Tapi di dalam keheningan itu, perlahan ada sesuatu yang muncul. Sebuah suara kecil, samar, tapi tegas. Apakah kamu akan menyerah, Gita? Pertanyaan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Apakah ia akan tetap di sini? Menangis? Menyalahkan hidup? Menyalahkan nasib? Ia sadar. Jika ia tetap terpuruk, Maya akan tertawa puas. Tania akan merasa menang. Doni akan menganggap keputusannya benar. Dan ia tidak boleh mengizinkan itu terjadi. Pelan-pelan, ia mengusap air matanya. Nafasnya masih berat. Tapi ia mulai mencoba menenangkan diri. Aku memang hancur, gumamnya lirih namun tegas. Tapi bukan berarti aku kalah. Ia memejamkan mata sejenak. Mencoba merasakan sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Ia masih hidup. Ia masih bernapas. Dan selama itu, ia masih punya kesempatan untuk berdiri kembali. Beberapa jam kemudian, langit mulai menunjukkan tanda-tanda pagi. Warna gelap perlahan memudar, tergantikan langit abu-abu yang dingin. Embun menggantung di daun, dan udara pagi menusuk tulang. Tubuh Gita terasa pegal. Namun ia memaksa dirinya untuk bangun. Ia berdiri pelan. Mengusap sisa lumpur di wajahnya. Merapikan rambut seadanya. Menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan sama lagi. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh diam. Ia harus bertahan. Ia harus mencari jalan. Entah bagaimana, entah dari mana. Namun ia harus mulai melangkah. Dengan langkah pelan namun penuh tekad, Gita meninggalkan taman itu. Ia tidak lagi berjalan sebagai wanita yang menyerah. Walau hatinya masih sakit. Walau tubuhnya masih lemah, namun tekad mulai tumbuh. Ia akan bangkit. Bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah seperti yang mereka katakan. Bukan wanita tak berguna seperti yang mereka hina. Ia akan membuktikan bahwa perempuan yang mereka injak hari ini adalah perempuan yang suatu hari nanti akan berdiri jauh lebih tinggi. Dan saat hari itu tiba, mereka akan menunduk. Bukan karena diminta, melainkan karena penyesalan. Untuk saat ini, langkahnya mungkin masih tertatih. Namun hatinya mulai berkata, aku hancur, tapi aku tidak kalah. Pagi itu, udara masih dingin dan matahari belum sepenuhnya muncul ketika Gita berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan. Tubuhnya lemah, pakaiannya kusut, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda kini di dalam dirinya. Semalam ia hancur. Benar-benar hancur. Namun pagi ini ada bara kecil yang menyala di hatinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak tahu hidupnya akan dibawa ke arah mana. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh jatuh lagi. Beberapa jam kemudian, Gita sampai di sebuah daerah yang cukup ramai. Deretan pertokoan, kafe kecil, dan kantor terlihat di sepanjang jalan. Orang-orang lewat dengan kehidupan masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang terburu-buru, ada yang sibuk dengan ponsel. Dunia tetap berjalan,
meski hidupnya baru saja runtuh semalam. Gita berdiri di depan sebuah kaca toko, menatap pantulan dirinya sendiri. Rambutnya berantakan. Wajahnya masih tampak lelah. Mata bengkak karena tangis. Namun di balik itu semua, ia melihat sorot mata yang berbeda. Sorot mata perempuan yang terluka. Namun tidak ingin menyerah. Ia menghela napas panjang. Aku harus bertahan, apapun caranya. Tanpa tujuan, Gita melangkah ke sebuah rumah makan sederhana yang baru saja buka. Perutnya sudah lama kosong. Ia hampir pingsan. Namun ia tidak punya uang. Semua disita Maya. Tas, dompet, bahkan cincin pernikahan pun direbut. Pemilik rumah makan, seorang perempuan setengah baya bernama Bu Rara, menatap Gita dengan sedikit curiga namun juga iba. Dari penampilan Gita saja, terlihat jelas bahwa ia sedang dalam masalah. Kamu kelihatannya bukan orang sembarangan. Tapi kenapa sampai seperti ini? Tanya Bu Rara hati-hati. Gita menggigit bibir. Ia ingin menangis, tapi menahannya. Saya hanya butuh tempat duduk sebentar. Kalau boleh, segelas air hangat saja. Nada suaranya begitu lirih. Namun mungkin Tuhan masih menyisakan sedikit belas kasih untuknya. Tanpa banyak tanya, Bu Rara membawakan sepiring nasi hangat dan sayur sederhana. Makan dulu. Habis itu kalau kamu mau cerita, ceritakan. Kalau tidak, cukup makan saja. Badanmu butuh tenaga. Gita terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dan mengucap pelan, terima kasih banyak. Ia makan dengan hati-hati, seolah takut makanan itu akan hilang jika ia menyentuhnya terlalu cepat. Setiap suapan terasa begitu berarti. Setelah makan, barulah ia menceritakan sedikit, tidak semuanya, tapi cukup membuat Bu Rara memahami bahwa Gita baru saja diusir, dihina, dan ditinggalkan. Aku tidak punya siapa-siapa sementara ini, tapi aku tidak ingin jadi beban orang, ucap Gita pelan. Kalau ibu butuh tenaga, aku bisa bantu. Aku bisa kerja apa saja. Bersih-bersih, masak, apapun, asalkan aku bisa bertahan hidup dan mulai lagi dari awal. Bu Rara memperhatikan Gita lama. Ia melihat ketulusan di mata gadis itu. Melihat luka, tapi juga keteguhan. Aku butuh pegawai sebenarnya, kata Bu Rara akhirnya. Rumah makan ini sepi pegawai. Kalau kamu sungguh-sungguh, kerja di sini saja. Tidak besar gajinya, tapi cukup untuk kamu mulai hidup lagi. Dan kamu bisa tinggal sementara di kamar kecil di belakang. Sementara saja, sampai kamu kuat berdiri sendiri. Gita menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia menunduk, menatap lantai, sebelum akhirnya mengangguk kuat. Terima kasih, Bu. Saya janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan hari itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Gita bekerja keras. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah makan, memasak, melayani pelanggan, mencuci piring, bahkan terkadang mengantar pesanan. Luka di hatinya belum sembuh, tapi tangannya tidak pernah berhenti bekerja. Namun sesuatu yang tidak pernah ia sadari terjadi. Keramahan dan sikap tulusnya membuat pelanggan menyukainya. Banyak pelanggan yang kembali bukan hanya karena makanan enak, tapi karena pelayanan hangat dari Gita. Ia tidak hanya bekerja, ia juga memberikan hati. Suatu siang, datanglah seorang pria parubaya berpenampilan rapi. Dari cara bicaranya terlihat ia bukan orang sembarangan. Ia memperhatikan cara Gita bekerja, cara ia melayani pelanggan, bahkan cara ia tetap tersenyum meskipun jelas terlihat lelah. Nama kamu siapa? Tanya pria itu saat Gita mengantar pesanan. Gita, Pak, jawabnya sopan. Pria itu mengangguk. Kamu kerja di sini sudah lama? Belum, Pak. Baru beberapa hari. Pria itu memperhatikan lagi senyum tulus Gita dan caranya bekerja yang sigap. Kalau suatu hari kamu butuh pekerjaan lebih baik, kamu datang ke kantor saya, katanya sambil meletakkan kartu nama. Gita hanya menatap kartu itu sekilas, tidak benar-benar memikirkan apapun. Yang ada di pikirannya hanya satu, bekerja sungguh-sungguh. Namun takdir sedang bermain. Karena pria itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang pemilik perusahaan besar. Dan pertemuan itu bukan kebetulan. Beberapa minggu berlalu,
Keberadaan Gita membawa perubahan besar bagi rumah makan Bu Rara. Rumah makan yang dulunya sepi kini menjadi ramai. Banyak orang membicarakan pelayanan ramah seorang perempuan muda yang selalu menyapa hangat. Bu Rara berkali-kali memeluk Gita sambil menahan haru. Kamu bukan cuma membawa rezeki, kamu membawa nyawa baru untuk tempat ini. Gita tersenyum, walau air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mungkin kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan harga diri. Namun ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Dirinya sendiri. Ia menemukan kembali arti berdiri dengan kaki sendiri. Arti bertahan. Arti menghargai diri. Dan perlahan, hidupnya mulai berubah. Namun perubahan ini baru permulaan. Takdir sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Karena yang dulu dibuang, yang dulu dihina, yang dulu dianggap tak berguna, akan menjadi seseorang yang keberadaannya kelak membuat Doni, Maya, dan Tania menunduk. Bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Perlahan namun pasti, roda kehidupan mulai berputar. Dan Gita, perempuan yang dulu dipaksa jatuh, kini sedang bersiap untuk berdiri jauh lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu. Luka di hati Gita memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia tidak lagi berdiri sebagai perempuan yang hancur. Ia kini perempuan yang pelan-pelan menemukan dirinya sendiri, menemukan kekuatannya kembali, dan mulai merasakan bahwa hidupnya tidak berhenti pada malam saat ia diusir dan dihinakan. Rumah makan Bu Rara kini semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti. Banyak yang kembali bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan ketulusan pelayanan seorang perempuan bernama Gita. Ia bekerja dengan hati. Ia bekerja dengan rasa syukur. Namun takdir, rupanya tidak hanya memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Takdir sedang menuntunnya ke jalan lain. Jalan yang akan membuka pintu bagi balasan yang suatu hari nanti akan membuat mereka yang pernah menyakitinya menunduk dan menangis menyesal. Suatu siang yang cerah, rumah makan Bu Rara kembali dipenuhi pengunjung. Gita sibuk melayani hingga tidak sadar bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pria parubaya itu, pria yang beberapa waktu lalu memberikan kartu nama, kini kembali duduk di kursi pojok rumah makan. Ia memperhatikan Gita bekerja. Bukan dengan tatapan mengagumi kecantikan, melainkan mengagumi keteguhan. Setelah selesai makan, pria itu kembali memanggil Gita. "Kamu masih ingat saya?" tanyanya ramah. Gita mengangguk sopan. "Iya, Pak. Bapak yang dulu pernah memberikan kartu nama." Pria itu tersenyum. "Nama saya Arman Wijaya. Kamu pasti tidak tahu siapa saya, dan itu tidak masalah. Yang penting, hari ini saya kembali bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang percaya kalau kamu pantas mendapatkan kesempatan lebih besar dari hanya sekadar bekerja di rumah makan." Gita terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Arman melanjutkan dengan suara tenang. "Aku sudah lama mengamati kamu. Dari caramu bekerja, caramu menghormati orang, caramu bertahan meski jelas terlihat kamu membawa banyak luka. Kamu bukan perempuan biasa, Gita. Kamu punya mental pejuang. Dan orang seperti kamu tidak boleh berhenti hanya di sini." Gita menelan ludah. Saya tidak pintar, Pak. Saya tidak kaya. Saya cuma perempuan biasa." "Bukan," Arman memotong lembut. "Kamu bukan perempuan biasa. Perempuan biasa tidak akan bisa berdiri lagi setelah dipermalukan sejatuh itu. Perempuan biasa mungkin sudah menyerah, tapi kamu tidak." Ada getar di dada Gita. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Arman menarik napas sebelum melanjutkan. "Di perusahaan saya, sedang dibuka program pelatihan manajemen untuk calon pegawai khusus. Tidak semua orang bisa ikut. Tapi melihatmu, aku yakin kamu pantas mendapatkannya. Kamu akan diberikan pelatihan, diajari banyak hal, diberi tempat tinggal layak, dan gaji yang stabil. Namun lebih dari itu, kamu akan diberi kesempatan untuk membangun kembali hidupmu." Gita terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan sekadar kesempatan. Ini seperti tangan takdir yang menawarkan kehidupan baru. Namun bukan itu saja alasan terbesar hatinya bergetar. Bukan hanya karena ia ingin hidup normal, tapi karena untuk pertama kalinya sejak dipermalukan, ia melihat jalan menuju kebangkitan nyata.
Jalan menuju masa depan, dan jalan menuju balasan. Balasan bukan dalam bentuk kekerasan, namun dalam bentuk keberhasilan. Ia menepis air mata tipis yang jatuh tanpa ia sadari. Kenapa? Bapak begitu baik pada saya? Saya bahkan orang asing. Arman tersenyum. Karena dulu saya pernah punya istri, perempuan kuat seperti kamu. Dia selalu bilang, kalau kamu bisa membantu orang yang jatuh, bantulah. Karena suatu hari, kamu tidak pernah tahu seberapa besar dunia akan berubah karenanya. Dan, kamu mengingatkanku pada dia. Gita menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Keputusan itu tidak sulit bagi Gita. Malam itu, ia berbicara dengan Bu Rara. Awalnya Bu Rara terdiam lama. Bukan karena tidak rela melepas Gita, tapi karena ia tahu perempuan itu pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku bangga sama kamu, Gita, ucap Bu Rara sambil menggenggam tangan Gita erat. Kamu datang ke sini dalam keadaan hancur, dan sekarang kamu pergi sebagai perempuan yang lebih kuat. Kalau suatu hari kamu berhasil, jangan lupa bahwa dulu pernah ada rumah makan kecil yang pernah kamu jaga dengan hati. Gita memeluk Bu Rara. Tangis mereka pecah. Namun itu bukan tangis perpisahan yang menyakitkan. Itu tangis kelegaan. Tangis permulaan. Beberapa minggu setelah menjalani pelatihan, kehidupan Gita berubah drastis. Ia kini tinggal di apartemen sederhana namun layak. Ia belajar banyak hal tentang bisnis, manajemen, komunikasi, keuangan, dan kepemimpinan. Ia bekerja keras, belajar siang malam, berusaha memahami setiap materi walaupun kepalanya kadang terasa penuh. Namun ia tidak pernah menyerah. Bahkan para pengajar kagum pada kegigihannya. Dia bukan hanya cerdas dalam menyerap pelajaran, tapi kuat. Kata salah satu mentor suatu hari. Orang yang pernah hancur tapi memilih bangkit, biasanya akan jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh sama sekali. Dan itu benar. Semakin hari, Gita semakin berubah. Bukan hanya penampilannya yang kini rapi, elegan, dan dewasa. Namun hatinya juga. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan hidup. Ia tidak lagi hanya ingin berdiri kembali. Kini ia mulai bermimpi. Bermimpi untuk sukses. Bermimpi untuk berdiri tinggi. Bermimpi untuk membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang bisa diinjak. Ia tidak melupakan apa yang Maya lakukan. Ia tidak melupakan bagaimana Tania menertawakannya. Ia tidak melupakan bagaimana Doni mengusirnya tanpa sedikit pun rasa iba. Namun kini luka itu bukan lagi luka yang membuatnya jatuh. Luka itu berubah menjadi bahan bakar. Setiap kali lelah, ia ingat malam itu. Setiap kali hampir menyerah, ia ingat wajah-wajah yang pernah menghina. Setiap kali hatinya goyah, ia ingat kata-kata kejam itu. Kamu udah nggak guna lagi. Pergi wanita bodoh. Kamu itu kotor. Semua itu kini bukan lagi cambuk penderitaan, namun cambuk semangat. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dalam hati, tunggu saja. Suatu hari kalian akan melihat siapa perempuan yang kalian hina dulu. Waktu terus berjalan. Bulan berlalu. Nama Gita mulai dikenal di perusahaan. Bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia diberi kepercayaan lebih. Bukan hanya sebagai pegawai biasa, tapi sebagai salah satu pengelola bisnis baru. Dunia benar-benar mulai berubah. Dan perlahan, takdir mulai menyiapkan panggungnya. Karena tanpa Gita sadari, dunia Maya, Tania, dan Doni perlahan mulai goyah. Rumah tangga yang mereka bangun penuh kesombongan, keuangan yang mereka kira akan selalu stabil, kehidupan yang mereka pikir akan terus berada di atas, semua itu mulai retak. Bisnis yang Doni pegang perlahan bermasalah. Uang mulai menipis. Utang mulai mengejar. Nama baik yang dulu dianggap sempurna mulai hancur sedikit demi sedikit. Dan yang paling ironis, salah satu penyelamat terbesar bisnis yang sedang jatuh itu, tanpa mereka sadari, akan berada di tangan seseorang yang paling mereka hina dulu. Takdir benar-benar lucu. Karena jalan menuju balasan, kini benar-benar terbuka. Namun bukan balasan dengan teriakan, bukan balasan dengan caci maki, bukan balasan dengan kekerasan, melainkan balasan paling menyakitkan bagi mereka. Melihat perempuan yang mereka usir,
kini berdiri jauh lebih tinggi. Dan merekalah yang akan datang memohon. Perlahan, roda kehidupan berputar. Dan Gita, perempuan yang dulu dihancurkan, kini benar-benar berdiri di persimpangan jalan menuju kebangkitan, dan menuju hari di mana air mata mereka akan menggantikan air matanya dulu. Jalan balasan telah terbuka. Namun cerita ini belum selesai. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukanlah saat mereka menyakiti Gita. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka sadar bahwa perempuan yang mereka anggap tidak berguna adalah perempuan yang kini memegang nasib mereka. Rumah itu masih sama. Dindingnya tetap megah, lantainya tetap mengkilap, dan aroma bunga segar masih memenuhi ruangan seperti dulu. Namun suasananya tak lagi hangat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rasa nyaman. Rumah itu kini terasa dingin, sangat dingin. Bukan karena udara malam, tapi karena kehidupan di dalamnya mulai berubah. Dan mereka tidak menyadarinya, bahwa apa yang mereka tanam, kini mulai tumbuh dan siap berbuah, pahit. Kehidupan baru yang tak senyaman dulu. Sejak Gita pergi, rumah itu seolah kehilangan jiwa. Dapur jarang menyala. Tak ada lagi aroma masakan hangat yang dulu selalu membuat rumah terasa hidup. Maya sering mengeluh karena makanan yang dipesan selalu salah, tidak sesuai seleranya. Ini asin. Siapa yang pesan beginian? Seru Maya sambil membanting kotak makanan ke meja. Tania yang duduk di ruang tamu hanya melirik sinis. Kalau mau makanan seenak masakan Gita, ya ambil saja dia kembali. Tapi kan kalian sudah mengusirnya. Ucapnya tajam. Maya langsung menatapnya garang. Jaga mulutmu, Tania. Jangan bandingkan aku dengan perempuan itu lagi. Namun di dalam hatinya, Maya merasa terganggu. Selama ini Gita yang mengurus semuanya. Sekarang, meski rumah tampak mewah, segalanya terasa berantakan. Doni pun mulai merasakan tekanan yang berbeda. Pekerjaannya terganggu karena banyak masalah yang tiba-tiba datang. Proyek yang sebelumnya berjalan mulus, kini mulai kacau. Klien tiba-tiba membatalkan kerjasama tanpa alasan jelas. Teleponnya berdering terus, bukan membawa kabar baik, tapi membawa masalah. Pak Doni, maaf, pihak investor menarik diri. Maaf, Pak, kami tunda dulu kontraknya. Sepertinya ada beberapa laporan keuangan yang tidak sinkron, kami perlu investigasi dulu. Satu demi satu kabar buruk datang. Doni mulai tertekan. Namun egonya masih tinggi. Ini hanya masalah kecil. Semua akan beres. Gumamnya, padahal wajahnya sudah pucat. Maya yang mulanya percaya diri, kini mulai merasa tak aman. Hidup mewah yang ia impikan mulai terasa tidak stabil. Sementara Tania, perlahan mulai merasa bimbang. Munculnya bayang-bayang balasan tak terlihat. Tanpa mereka sadari, perubahan nasib mulai terjadi. Bukan karena sihir. Bukan karena keajaiban tiba-tiba. Tapi karena kebenaran yang perlahan bergerak. Fakta yang selama ini mereka injak, kini mulai bangkit menuntut tempatnya. Suatu siang, Maya menerima telepon dari seseorang yang tak ia kenal. Selamat siang, Bu Maya. Kami sedang mengusut laporan terkait tindakan pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, dan kekerasan verbal serta fisik terhadap seorang wanita bernama Gita. Tubuh Maya seketika tegang. Hah? Apa maksud Anda? Ini pasti salah sambung. Tidak, Bu. Semua bukti sedang dikumpulkan. Kami hanya memberi pemberitahuan awal. Akan ada pemanggilan resmi dalam waktu dekat. Telepon terputus. Maya berdiri mematung. Napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, rasa takut masuk ke dalam hatinya. Tania yang memperhatikan langsung bertanya. Ada apa, Mama? Tidak ada apa-apa, bentak Maya cepat. Namun tangannya gemetar. Kenapa sekarang semua mulai berbalik? Hari demi hari terasa buruk bagi mereka. Seolah dunia kini memutar balik arah. Doni pulang dengan wajah kusam, mata merah, bahu menurun berat. Maya yang tadi marah, kini ikut panik. Kenapa? Doni? Jangan bilang, ada masalah lagi. Doni melempar jasnya dengan kesal. Bukan masalah kecil lagi, Maya. Semua proyek penting dihentikan. Perusahaan sedang diperiksa. Ada laporan bahwa ada manipulasi data dan dugaan pelanggaran hukum.
Aku bisa kehilangan semuanya. Maya ikut tegang. Siapa yang berani melaporkanmu? Doni terdiam sejenak. Nama itu tiba-tiba muncul di pikirannya. Gita. Namun ia masih keras kepala. Tidak mungkin dia. Gita tidak punya kekuatan apa-apa. Tania yang mendengarkan percakapan itu, mendadak merasa asing. Ia mulai bertanya dalam hati. Apakah kami melakukan kesalahan sebesar itu? Apakah Gita benar-benar sejahat yang Mama katakan? Ataukah selama ini, ia korban? Namun Tania memilih diam. Ia hanya mengamati, dan rasa bersalah itu semakin tumbuh pelan-pelan. Kabar besar yang mengguncang. Suatu hari, sesuatu yang lebih besar datang. Maya duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba sebuah berita muncul. Reporter menyebut nama perusahaan Doni, menyebut dugaan pelanggaran, penyalahgunaan jabatan, dan penyelidikan besar-besaran yang sedang berlangsung. Nama Doni terpampang jelas di layar. Publik mulai membicarakannya. Komentar negatif bermunculan. Ini berita bohong, teriak Maya panik. Tetapi itu bukan bohong. Itu nyata. Doni pulang dengan wajah hancur. Gita, dia melaporkan segalanya, dengan bukti lengkap. Gumamnya pelan, akhirnya mengakui kenyataan. Mata Maya membesar. Apa? Perempuan itu berani menantang kita? Bukan hanya itu. Suara Doni gemetar. Dia sekarang tidak lagi seperti dulu. Dia punya dukungan. Dia, bukan Gita yang lemah lagi. Maya tercekat. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu masuk ke dalam hatinya. Balasan sudah mulai berjalan. Keserakahan mulai dibayar. Telepon Maya tak berhenti berbunyi. Bukan dari pengagum, bukan dari teman sosialita, tapi dari orang-orang yang menuntut, dari pihak hukum, dari mereka yang ingin bicara. Undangan sosial mulai berkurang. Orang-orang mulai menjauh. Mereka yang dulu memuji Maya kini pelan-pelan meninggalkannya. Tak ada lagi pujian. Yang ada hanya tatapan sinis dan bisik-bisik. Kasihan ya, keluarga itu. Katanya dulu sombong sekali. Sekarang lihat. Dulu mengusir menantunya. Sekarang kena batunya. Maya mulai belajar arti sepi. Arti kehilangan harga diri. Tania yang mulai menyadari segalanya. Malam itu, Tania duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka ponselnya. Ia membaca ulang foto-foto masa lalu. Foto Gita tersenyum sambil memeluknya. Foto mereka makan bersama. Foto saat Gita memasak kesukaannya. Tania menangis diam-diam. Kenapa aku ikut membencinya? Padahal, dia dulu sangat baik. Ia menutup mulutnya, menahan tangis. Untuk pertama kalinya, Tania benar-benar menyesal. Rumah yang pernah mengusir, kini akan ditinggalkan. Doni duduk termenung lama di ruang tamu. Wajahnya kosong. Maya mondar-mandir panik. Apa yang akan terjadi pada kita, Doni? Aku tidak tahu, jawabnya lirih. Yang jelas, ini baru permulaan. Rumah itu terasa semakin dingin. Bukan hanya dingin, tapi menakutkan. Seolah setiap sudut rumah sedang menatap mereka. Mengingatkan. Kalian pernah menghina. Kalian pernah mengusir. Kalian pernah menyiksa. Dan sekarang, perlahan, penderitaan mereka mulai berjalan. Namun ini belum akhir. Ini baru pembuka. Masih banyak hal yang akan terjadi. Masih banyak rahasia yang belum terungkap. Dan balasan yang sesungguhnya, baru akan dimulai.